Kali ibadah kita bagi-bagi dan saya bagiannya 3 kebaktian. Yang bagian saya dulu saya tunjukkan, tadi sebelum ini kebaktian dengan judul semuanya tentang urapan sepanjang harian, memperoleh urapan atas hidup kita, dengarkan sendiri, yang pagi Pastor Puji lalu saya, karena jangan ketinggalan salah satu, cicil pelan-pelan. Luar biasa gisinya, 7 kebaktian berarti setiap hari kita ada PR, bukan PR, ada berkat Tuhan. Lalu kebaktian yang nanti setelahnya dampak urapan pada sekeliling kita. Tapi sekarang mari kita bicara tentang bagaimana urapan kita bisa semakin bertambah atau semakin berkurang. Kita lihat dulu Yesaya 47 ayat 1-5. Pagi tadi sudah ayat 1 dan 2, 3, 4, 5 saya bahas sekarang. Baca dulu firman. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bagian pertama tadi saya tekankan pentingnya kita itu memperoleh urapan atas hidup kita. Kata urapan ini adalah kata yang paling sedikit dimengerti oleh orang Kristen. What is the anointing? Kadang-kadang spellingnya pun salah. Anointing bahasa Inggrisnya double N, anointing. Jangan, satu N. Double N itu annoying. Menjengkelkan. Anointing itu bukan sekedar manifestasi orang rebah. Itu adalah manifestasi jasmani. Kerap kali terjadi. Dan itu pun dari Roh Kudus meskipun banyak orang bisa memalsukan. Tetapi anointing is more than that. Urapan itu adalah kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah kalau urapan kita berkurang, gak otomatis hidup kita runtuh. Tapi hati kita mulai kedagingan. Di mana urapan berkurang, kedagingan bertambah. Urapan itu betul-betul seperti minyak pelumas. Kalau pintu kita itu sudah kurang minyaknya, krek sudah. Dan bisa ada kerusakan. Makanya mobil perlu ganti oli. Kita perlu itu. Kita perlu kehadiran Roh Kudus dan kuasanya. Di kebaktian 1 Pastor Puji sampaikan, kebaktian 2 tadi, saya ajari kita untuk kembali ke pintu, kembali ke Yesus. There's no anointing apart from Christ. Tidak ada urapan di luar Yesus. Makanya orang yang mundur bisa tetap sukses bisnisnya. Tapi cepat lambat akan runtuh semua yang dia bangun. Sia-sialah Anda membangunnya. Jangan pernah kita kira bahwa perkenanan Allah itu sama dengan berkat materi. Nggak sama. Yang kita rindukan adalah dia menuntun memimpin hidup kita. Rencana Bapa bisa berkurang tanpa kita sadari karena kita terbuai dengan berkat materi. Jangan. Kita itu harus secara sengaja kembali ke pintu bait suci. Dan saya jelaskan tadi pagi, tadi siang, dengarkan sendiri. Tapi saya ingin sekali menekankan hari ini di kebaktian ini, bagaimana urapan itu bisa berkurang atau bertambah. Khususnya saya akan tunjukkan jalan penambahan urapan dalam kehidupan kita. Kita langsung lompat ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur, orang itu di sini adalah seorang malaikat. Dia pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya dalam penglihatan sang nabi. Nabi Yeskiel melihat sungai yang keluar dari bait suci. Saya kasih sedikit lagi background story.
Yehezkiel lihat ini waktu dia ada di pembuangan bersama dengan orang Yahudi. Mereka diangkut dari Yerusalem dan seluruh Israel. Mereka dipindah ke Babilonia. Disitulah tinggal tokoh-tokoh yang bermunculan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Esther, Ratu Esther, Mordekai. Itu semua di-cap waktu 70 tahun dalam pengasingan. Bangsa Israel tidak ada di tanah kelahiran, yang disisa-sisakan yang cacat, yang tidak berdaya. Sehingga tanah perjanjian menjadi sarang lalat, menjadi sarang sampah. Tidak ada penghuninya kecuali binatang-binatang, hewan-hewan buas. Dalam konteks seperti itu, Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat sungai yang keluar dari bait suci. Di dalam penglihatannya itu kaya nutrisi, penuh dengan pewahyuan-pewahyuan dan pesan-pesan profetik Tuhan. Bahwa nanti harinya akan tiba, Tuhan akan pulihkan urapan umatnya. Ya, saya kupas hari ini, urapan itu bagaimana dia bekerja. Sekarang kita lihat ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur, ada seorang malaikat. Dia memegang tali pengukur di tangannya, katakan tali pengukur. Jadi urapan itu ada tali pengukurnya. Ini kan mengukur sungai loh, kalau Anda lihat konteksnya. Tadi yang kita baca, jalan 1000 hasta, pergelangan kaki dalamnya. 1000 hasta lagi, sampai ke lutut. 1000 hasta lagi, sampai ke pinggang, lalu berenang. Ini mengukur kedalaman sungai. Dan kejauhan kita berjalan dengan Tuhan. Dia ukur lagi. Sedikit review kebaktian tadi. Sungai itu bermuara atau berasal dari ambang pintu bait suci. Bukan ambang pintu perusahaanmu, bukan ambang pintu rumah tanggamu. Urapan yang benar itu datangnya dari gereja lokal, bukan dari persekutuan doa di tempat kerja Anda. Bahkan di rumah Anda. No, itu adalah tempat air pergi. Karena Anda diurapi, extensionnya ke sana. Tapi urapan itu tetap pada istri, bukan pada simpanannya. Mempelai Kristus itu gereja lokal. Makanya penting sekali Anda bergereja di tempat yang tepat. Saya ngomong gini, bukan demi GMS. Kalau GMS tidak benar, jangan berjemaat di sini. Karena itu setiap gereja yang tanpa visi adalah gereja yang liar. Tapi domba yang tanpa visi adalah domba yang tersesat. Jangan asal bergereja, ketahuilah di mana tempatmu. Sekali Anda pergi ke gereja yang Anda tahu Tuhan suruh, tertanamlah sungguh-sungguh, jangan ecek-ecek kaki. Jangan jadi orang Kristen yang terus di ambang pintu, terus di pergelangan kaki. Karena Tuhan mau membawamu masuk dalam urapan untuk kehidupan Anda. Untuk itu Anda diciptakan, Anda akan diberi kuasa untuk mencapai semua yang Tuhan katakan. Itu menjadi porsi Anda di hidup ini. Nah, urapan ini tidak semua orang bisa manage. Urapan itu ada tali pengukurnya, dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tuhan tuh punya rencana yang melampaui sukses pribadi. Mau ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Semua ditambahkan, don't worry about your blessing, atau berkatmu, jangan dikejar itu murahan. Tapi Tuhan tidak akan hanya menciptakanmu demi supaya Anda enjoy hidup. Tidak mungkin, pasti ada suatu rencana yang lebih tinggi. Jangan Anda itu hidup untuk tipsnya Tuhan. Hidup itu untuk salary yang sesungguhnya, untuk upah yang benar. Itu bukan keberhasilan individu, tapi kemegahan kerajaan Allah. Kita semua dicipta untuk kerajaannya. Temukan itu. Ya. Urapan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi. Tetapi kebanyakan kita kalau nggak sadar, kita nyanyinya begini. Ku harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Nama saja perusahaan saya, nama margaku yang disembah. Kristus di baris paling belakang.
Bila aku ditinggikan dan salibnya dibelakangkan, pasti dia mengusir semua orang dari kehidupanmu sekarang. Tolong jangan di video, di-cut itu masuk TikTok. Ini adalah Injil yang diberitakan oleh GMS, awas ya lu. Orang itu sukanya twisting-twisting itu aneh-aneh. Ini lawan katanya, banyak orang Kristen sih, tapi hidupnya itu kayak gitu. Dia di baris paling belakang, nama gua yang ditinggikan, perusahaanku juga. Kalau perlu ada persekutuan doa di dalamnya, udah pemutihan. Nih, jangan kau settle for heaven's mistress. Heaven doesn't have any mistresses. Surga tidak punya simpanan. His wife is the church, not your company. Ambang pintu bukan perusahaanmu, ambang pintu bait suci yang sah di Yerusalem, Samaria tidak boleh bangun. Urapan itu bertambah berkurang on the basis of kesetiaan, ketaatan, dan pemahaman. Penting untuk memahami. Kadang-kadang tanpa visi liarlah rakyat. Kita harus mengerti. Urapan ini adalah sesuatu yang sangat disalah ngerti. Makanya saya perlu ajarkan. Karena tanpa urapan, kita tidak akan mengalami kuasa Allah dan semua rencananya. The anointing is very important. Jadi ada orang pergi ke arah timur, ke arah matahari terbit, dan dia mulai memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Nah, urapan itu di mana kesalah pengertiannya? Banyak orang kira urapan itu perasaan. Misalnya, aku rasa kesetrum, aku rasa hadirat Allah. Itu ya iya. Urapan itu comes with the 1001 feelings, dengan semua perasaannya. Karena Tuhan tidak hanya ciptakan kita dengan logika, tapi Tuhan menciptakan seluruh keberadaan kita. Termasuk perasaan dan emosi kita. Jangan menentang kesaksian demikian. Aku rasakan disetrum, jangan berkata sesat lu. Itu pengalaman pribadi, please hargai. Tapi urapan lebih dari pengalaman. Urapan itu peruntukan. Peruntukannya di sini komersil, peruntukan di sana residensial. Urapan itu peruntukan. Urapan hanya diberikan untuk orang-orang yang melangkah 1000 hasta dalam ketaatan. Urapan itu hanya diberikan pada orang yang melangkah. Jadi kalau Anda tidak melangkah, kalau kita nggak melangkah, kita merasa kesetrum, tidak bisa kita mengaku kita diurapi. Kita merasakan urapan itu hadir, tapi kita belum diurapi sampai kita melangkah dalam iman, dalam kasih. Tidak akan ada urapan. Kalau Anda baca Yesaya 61 yang dibaca oleh Yesus di Lukas 4, waktu pertama kali berkhotbah, Yesus langsung berkata, makanya dia langsung mau dibuang di tepi jurang. Dia mau dibunuh langsung, karena dia berkata begini, Roh Allah ada padaku oleh karena ia mengurapi aku untuk memberitakan tahun Yobel itu. Memberitakan tahun rahmat Allah. Untuk memberikan penglihatan pada orang buta. Mujizat pertama Mesias itu mencelikkan mata buta. Dia berkata, hari ini waktu dia tutup buku, firman ini digenapi. Waktu Yesus ngomong gitu, mereka dorong dia ke jurang. Mereka ingin mengakhiri hidupnya, baru mulai ministry sudah mau diakhiri. When you have the anointing on your ministry and it's real, Anda pasti baru mulai sudah mau dibunuh sama iblis. Tapi tanpa urapan, terlalu banyak kedagingan. Ministry seperti itu, pelayanan seperti itu, setan tidak terancam, malah setan ikut melayani bersama dengan Anda. Ikut-ikut pelayanan. Sungguhan, Paulus tahu itu. Ada seorang wanita di Filipi yang punya roh nujum. Kemana-mana dia ikut pelayanan loh. Inilah hamba Tuhan dari hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia akan memberitakan kabar baik dan sebagainya. Berapa hari Paulus akhirnya resah dan berkata, enyahlah, keluarlah. Hilanglah gangdau atau rezekinya. Tuan-tuan yang memiliki wanita itu, Paulus akhirnya masuk penjara. You think Satan cannot be present in your ministry? Pelayanan yang tidak sungguh-sungguh berserah penuh. Sekalipun dalam nama pelayanan, lalat mati mengkamiri adonan. Berapa banyak orang melayani Tuhan, tapi waktu dia pelayanan, lebih banyak kedagingan. Bukan Roh Kudus. You see, anak-anak Skewa juga pakai nama Yesus. Bahkan dikasih referensi loh, itu sopan sekali loh. Orang biasanya kalau kutip kita tapi nggak tulis nama, itu siapa?
Itu kurang etis. Mereka etis sekali loh anak-anak Skewa. Dalam nama Yesus yang Paulus beritakan. Lu orang, setan-setan keluar. 7 anak Skewa, orang yang kesurupan, ketakutan sementara. Dia berkata, Yesus aku gentar. Paulus aku tahu. Ni sesea. Who are you? Digebukin tuh 7 anak-anak pendeta. Anak pendeta, anak imam itu. Anak-anak Skewa itu adalah seorang imam. Imam zaman itu. Dihajar sama satu orang yang kesurupan. Digagahi katanya dalam firman. When you are, waktu Anda kita menjalankan pelayanan, tapi kita tidak sungguh-sungguh bersekutu erat dengan Roh Kudus dan berserah penuh. Dan juga prepare the way for him, atau sungguh-sungguh memberi ruang untuk Roh Kudus benar-benar membentuk kita. Yang keluar nanti adalah kedagingan. Dan setan tidak takut dengan ministry seperti itu. Tidak otomatis khotbah itu akan mengubahkan orang. Hanya khotbah yang diurapi. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus dalam bahasa Yunaninya. Faith comes from hearing, Inggrisnya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh kata firman Kristus, the anointed message of Christ. Bukan sekedar berkhotbah. Berkhotbah murah. The anointed message of Christ, atau urapan, atau firman yang diurapi. Rema Roh Kudus. Bukan ceramah, tapi rema. The Holy Spirit in it. I think it's time urapan itu being restored atau dipulihkan dalam kehidupan jemaat. Dan tali pengukur itu mengajarkan kepada kita bahwa urapan kalau bertambah, karya Roh Kudus bertambah-tambah. Tapi urapan berkurang, setan akan semakin bekerja dalam kehidupan Anda. Jadi kalau urapan kita itu berkurang, itu kita tidak akan kerasa. Yang pertama-tama degradasi adalah hati. Jadi nggak otomatis langsung rusuh hidupmu. Kalau urapan kita mulai berkurang ya, kita mulai kedagingan. Itu seperti pena tinta. Ya, pena tinta, Anda lihat yang lancip itu ujungnya. Coba ambil tintanya, Anda tulis di kertasnya robek. Padahal pennya sama, tapi kalau Anda isi dengan tinta cukup banyak, Anda tidak perlu tekan. Anda cukup tuliskan, jadi tulisan yang indah. Tidak merobek kertasnya. The key is not the pen. Penanya bukan kunci, bukan gagah perkasamu, tapi oleh Rohku kamu akan berhasil. The key is not the pen, is the ink. Bukan penanya, tetapi tintanya. Ketika kita tidak diurapi, kedagingan yang bekerja. Kerusakan terjadi. Jadi orang yang sudah mulai berkurang urapannya, apa yang terjadi? Keputusannya satu-satu mulai salah. Jadi sebenarnya dengan hilangnya urapan, hidup tidak jadi rusak otomatis. Tapi hatinya rusak. Waktu hatinya rusak, hati itu akan merusak segala sesuatu. Karena urapan itu penting sekali. Makanya every day saya selalu berdoa, Lord anoint me. Urapi aku. Tidak perlu pakai minyak beneran. Sekalipun kita sudah punya urapan dasar, urapan orang percaya 1 Yohanes pasal 2. Karena kamu punya pengurapan sehingga kamu tidak perlu diajari apa benar apa salah. Kamu bisa tahu kebenaran, kamu tidak perlu guru, bukan berarti tidak perlu diajar, bukan. Tapi siapapun yang mengajarimu di gereja atau siapa berbicara dalam hidupmu, Anda sendiri Anda bisa tahu. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, yang disampaikan itu betul atau enggak. Di dalam hati Anda bisa serak atau tidak. Urapan dasar kita punya. Tapi kita harus selalu hidup di tengah-tengah urapan Allah. Jangan di komunitas yang salah. Besi menajam ke besi, manusia menajam ke manusia. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip gimana saya berapi-api? Kalau gitu kau tinggallah di tengah-tengah api. Susah menyulut api di kutub utara. Urapan itu harus dijaga. Karena urapan yang menjaga hati kita. Urapan hilang, tali pengukurnya itu menunjukkan, loh kok ukurannya semakin berkurang. Itu tidak otomatis hidupmu runtuh, tetapi hatimu mulai salah. Kedagingan yang mulai bekerja, penanya lebih kuat dari tinta. Sehingga robeklah, hubungan robek, kongsian robek. Gereja juga, waduh, mengkamiri banyak orang. Justru berapa banyak orang muak sama kekristenan gara-gara pelayanan atau gara-gara orang Kristen. Tak terkecuali yang disebut notabene hamba-hamba Tuhan. We must be very careful.
Anointing is something that we usually, yang kita biasanya abaikan. Ini apa sih? Tapi ini penting sekali. Saya rasa sekarang nancep di sini semuanya, tinta. Katakan tinta. Nah, urapan itu peruntukan. Dia tidak pernah diberikan demi perasaan. Karena itu dikatakan, orang itu kan pergi membawa tali pengukur. Lalu ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk dalam air. Katakan menyuruh aku. Supaya ingat nih. Sama-sama katakan menyuruh aku. Masuk dalam air. Urapan itu peruntukan. Baru ketika kita melangkahlah. Urapan itu berfungsi dalam hidup kita. Coba bayangkan mobil. Mobil itu kita udah isi bahan bakar. Yang premium lagi. Ya, yang oktannya tinggi. Wah, luar biasa, yang tidak bersubsidi misalnya. Bagus. Percuma sih. Dia tidak akan ada bedanya mobil itu apakah tangkinya penuh atau kosong, nggak akan ada beda. Sampai Anda starter. Sampai Anda mulai tancap gas. Anda bawa mobil itu melangkah atau jalan keluar. Baru Anda akan tahu tangkinya kosong atau tidak. Bahan bakar tidak ditaruh dalam mobil untuk mengenyangkan mobil, tapi untuk mobil itu jalan. Urapan tidak diberikan dalam hidup kita untuk perasaan, tetapi untuk menjalankan perintah Tuhan dan melaksanakan panggilan. Dan waktu kita mulai masuk ke dalam air itu, melangkah, maju, dan berenang, baru kita lihat kuasa urapan itu bekerja. Makanya saya tidak khawatir. Selama saya punya personal relationship with God, hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam tugas-tugas saya, asal saya berada di jalur yang Tuhan panggil, saya tidak maunya sendiri, tapi saya menuruti tuntunan Kristus atas hidupku. Saya tahu saya diurapi oleh Tuhan. Saya tahu saya tidak perlu merasakan urapan itu. Saya sebagai hamba Tuhan, sepatutnya sebagai gembala menggembalakan jemaat. Waktu jemaat datang ke saya membawa persoalannya, saya tidak perlu merasakan urapan, kadang kerasa kadang enggak, saya tahu saya diurapi untuk itu. Waktu mereka memberitahukan masalahnya, kadang-kadang saya dengar dulu. Saya bisa memberi nasihat, dan nasihat saya itu ada urapannya. Karena saya berada di posisi yang tepat. Saya berada di dalam porsinya. Semua yang saya lakukan dalam porsi itu diurapi oleh Tuhan. Saya nggak perlu dikit-dikit setiap arteri di jantung rohani saya itu dikit-dikit minta diurapi lagi, nggak perlu. Kalau saya sudah serahkan seluruh jantung saya ke Tuhan, semua gang-gang kecilnya juga diurapi. Saya nggak perlu tanya lagi apakah saya diurapi untuk ini. Kalau itu sudah ada dalam job deskripsi, aku diurapi untuk itu. Tapi saya nggak diurapi jadi politikus. Saya bisa membawa banyak orang dalam sebuah ibadah, sukses KKR di mana-mana, dan bangun gereja. Anda mau lihat saya gagal? Gampang. Detik ketika saya jadi masuk politik, Anda akan lihat saya gagal total. Karena saya tidak diurapi di sana. Itu bukan jantung besarku. Anda harus tahu the placement of your anointing. Tempat pengurapanmu itu kau harus tahu, itu tanggung jawabmu. Itu artinya, itu yang disebut dengan mencari kehendak Allah. Mencari kehendakmu ya Bapak. Itu tugas kita masing-masing, kita harus tahu. Saya dulu sekali, lucu sekali setelah interview di Taiwan tahun berapa itu setelah banjir bandang yang ada di indigenous people atau Yuan Chuming atau apa, aborigine. Saya diinterview oleh satu seperti Larry King-nya Chinese gitu. Orang Kristen pertama, pendeta pertama yang diinterview dan non-Chinese speaking. Itu masuk ke semua negara berbahasa Chinese. Lucu sekali, setelah itu saya ditawarin, jangan cerita-cerita ya, saya cuma cerita di sini. Itu interview ditonton banyak orang, lalu saya nyanyi. Taiwan wo ai ni bu fen zhu qu, wo men shou qian zhe shou yi qi qian ji. Saya nyanyi lagu itu, karena disuruh. Pastor bisa nyanyikan gak lagu yang di ibadah itu saya nyanyikan. Suara saya lumayan merdu ternyata, waktu itu saya masih jauh lebih muda, umur saya masih berapa? 30-an. Lalu habis itu saya ditawari loh oleh satu agensi, mau gak jadi seorang artis nyanyi. Berubah dari Taiwan wo ai ni atau
你为我成就最伟大的事，你为我生命. Itu kan lagu karya terbesar. Itu kan lagu Injil. Sekarang saya harus nyanyinya, 你问我爱你有多深. Beda jalur bro. Tuhan gak pernah panggil saya jadi artis. Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah, pendeta. Tapi kalau saya jadi entertainer, I suck. Langsung grogi di atas panggung. Tuhan gak pernah panggil saya jadi motivator. Tapi menjadi pengkhotbah Injil. Saya tahu jalur saya. Waktu saya ditawari, saya dan istri saya ketawa, tapi gak sopan di depan orang bilang terima kasih. Enggak, itu bukan panggilan saya. Mau lihat saya gagal? Gampang. Saya jadi artis. Sekuler yang tidak memberitakan Injil, saya akan gagal total. Saya tahu itu bukan panggilan saya. You tahu nggak panggilanmu di mana? Untuk tahu pengurapanmu, you must know your river where you should swim. Di sungai mana? Sungai sana Bengawan Solo, sini Brantas. Yang sana lagi mungkin sungainya beda. Kenali sungaimu. Jangan swimming di sungai orang lain. You're not called. Anda tidak dipanggil untuk sukses orang lain atau kegagalan mereka. You're not called to that. Saya dan istri saya waktu saya ditawari gitu, wah. Saya bilang, no, it's not my calling. Nah banyak cerita lucu lah, lain kali lah pelan-pelan saya ceritain. Saya ditawari ini, tawari itu. Ya, sudahlah. Gak apa-apa, susah memang kalau punya tampang lumayan ganteng. Just kidding. Gantengan Pastor Fuji, sungguhan. Sedikit lebih ganteng. Saya lebih banyak. Do you know your river? Do you know the name of your river? Tahukah Anda di mana harusnya Anda swimming? Urapan itu bertambah berkurang karena tidak ada pengetahuan. Liarlah rakyat. Akhirnya berenang di tempat-tempat di kolam-kolam orang. Kenali urapanmu, setia di situ. Taat sama Tuhan. Mati kedagingan. Dia harus makin bertambah, sana makin berkurang. Nanti Anda lihat, di bidang itu dan untuk membangun kerajaan Allah secara luasnya, Anda akan semakin menjadi-jadi dalam pemakaian Allah. Kita tidak bisa diurapi di segala sesuatu. No one is anointed in everything. We are anointed in something or some things. Kita itu diurapi di beberapa hal atau 1-2 hal, selalu dimulai dengan itu. Tidak ada Tuhan itu memberi orang itu 1.000, 2.000, 5.000 talenta. 1, 2, 5 talenta. You must excel. Anda harus excellent. Anda harus menguasai bidang yang Tuhan telah tuntun Anda. Sebagai jantung besarmu, serahkan hidupmu sungguh-sungguh di situ. Kembangkan talentamu. That's your anointing. Itu urapanmu. Ini saling melengkapi ya khotbah ini dengan yang lalu. Aduh saya terus kepingin sekali Anda harus dengarkan. Apapun siapapun kita di bagian tubuh, kita harus menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Tubuh Kristus ini bukan kutak pandang dari gereja mana. Anda harus belong to a local church. Pada satu gereja lokal dulu. Waktu kita bersama-sama, kita anggota tubuh yang berbeda. Tapi kita minum dari satu river. Tapi sekarang saya juga ingin mengaplikasikan ini dalam kehidupanmu. Anda harus tahu rivermu juga. Yang menyuruh aku masuk ke dalam air. Urapan itu bukan untuk dirasa. Urapan bahkan bukan untuk rebah. Meskipun itu manifestasi sangat nyata. Kalau Anda diurapi, saya masih ingat pada waktu kami pelayanan di Myanmar dulu. Waktu masih sangat rawan. Sekarang tertutup lagi. Sempat terbuka, kita sudah masuk berapa kali. Itu cuma gak bisa didokumentasi karena itu sensitif. Saya turun dari panggung. Itu yang rebah orang-orang itu. Saya cuma bilang terima kasih, thank you. Itu orang-orang yang rebah semua itu petugas-petugas. Sudah taruhlah begitulah. Security-nya. Bukan security kami. Security mereka. Manifestasi itu real. Tapi urapan bukan hanya itu doang. Itu daunnya. Buahnya urapan bukan itu. Daunnya urapan itu manifestasinya. Buahnya itu impact hidupnya. Dan waktu kalau urapan itu berkurang, hatimu mulai liar. Daging bertambah, bukan tinta tapi penanya robeklah semua yang kau pegang.
Bukan apa saja yang kau buat berhasil, mungkin secara materi, tapi semua akan timbul kerusakan. Apapun yang kau pegang, jadi busuk di mata Tuhan. Dia menyuruh aku masuk dalam air. Tahukah Anda bahwa urapan itu baru kelihatan waktu Anda melangkah? Saya belajar berenang itu dulu diajari papa. Papa saya itu sekarang umur 80. Setiap hari masih berenang 1-2 jam, tidak berhenti, kaki tidak menginjak dasarnya. Terus begitu, 1 jam, terus gak berhenti. Umur 80. Dulu saya diajari renang sama papa itu gimana, karena saya terlalu banyak teorinya dulu waktu kecil. Pak ini gini. Papa saya cuma angkat saya masih ingat kok itu namanya, dulu swimming pool umum itu public swimming pool namanya Taman Tirta di Surabaya. Sekarang jadi TVRI di sana. Saya diangkat, dilempar dari atas. Maksudnya, tapi di depannya bapak saya. Gaya dada, gaya kupu, gaya bebas, sudah lupa semua. Cuman gaya bertahan hidup yang tinggal. Nah di situ saya belajar berenang. Bapak saya bilang, kamu mau belajar berenang? Papa dulu belajar berenangnya di kali dulu. Dulu di sungai, waktu masih kecil. Dia bilang, bapak saya berkata, kamu mau renang, caranya nyemplung ke air. Kamu diurapi, langkah, lakukan tugasmu. Tapi tugasku membosankan. Gimana? Bukan urapan-urapan yang kayak, jangan tentukan daunnya, yang penting buahnya. Jangan tentukan buahnya. Kita lanjut lagi, saya tunjukkan bahwa urapan itu ternyata bertumbuh lewat perkara-perkara yang rutin dan membosankan. Haha, kaget ya. Kan selama ini kita kira urapan itu kan showdown-nya. Urapan itu kan action. No. Urapan itu bertumbuh daily. Lewat repetisi. Lewat konsistensi. It's one thing you do until you're perfect. That's how your anointing grows. Satu hal yang kau lakukan, dan Anda sempurna di sana. Di situ urapanmu bertambah. Ia mengukur 1000 hasta lagi ayat 4 dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Perhatikan kata masuk sekali lagi. 1000 hasta lagi. Setiap kali Anda mendengar kata lagi. Anda lihat bahwa itu membosankan. Itu pengulangan, repetisi. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi. Lagi. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi. Lagi terus sampai lama-lama gila. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. You know the way to an increase anointing? Urapan yang pertama dalam kehidupanmu dalam sebuah bidang adalah terus mengulangi what you're good at. Jangan jadi orang yang gini dalam bahasa Inggrisnya. Jack of all trades and master of none. Ada orang itu yang maunya bisa semua. Segala sesuatu. Tapi gak menguasai satu pun. Semua serba bisa. Kayak saya gitu. Main sport, saya semua serba bisa. Saya badminton bisa. Tenis saya bisa. Nih, bangga dulu ya. Diangkat dulu ke langit terus dijatuhin. Ya. Lalu habis itu basket saya bisa, volley saya bisa. Sepak takraw saya bisa, berenang saya bisa. Sebutkan semua olahraga yang di darat, saya bisa semua. Cuma saya nggak punya satu pun piala. Kejuaraan kecamatan terlalu tinggi buat saya. Kejuaraan kampung aja saya nggak menang. Jack of all trades in sports, master of none. Untungnya tidak demikian dalam hal-hal serius di hidupku. Kalau hobi nggak apa-apa lah. Tapi hal-hal yang merupakan karir, panggilanku, yang terhubung dengan kerajaan Allah, yang lebih luas impact atau pengaruhnya, saya tidak pernah main-main. Saya tidak pernah coba-coba. Ia mengukur 1000 hasta lagi, same river, again, masuk lagi. Sudah loh Tuhan, masuk lagi. Tadi aku udah jalan 1000 hasta. 1000 hasta lagi. Kamu gak usah tendangan indah. 1001 tendangan, yang muter gini, yang berapa derajat, kayak taekwondo yang bisa berapa ratus derajat, muter begini, yang begitu-begitu, gak usah. Kamu latih satu tendangan aja terus sekali. Ulang-ulang terus itu sama musuhmu. Bosan nih, tidak flamboyan. Repetisi, konsistensi. Consistent. If you pursue the way of the anointing, kalau Anda sungguh-sungguh mengejar
Jalan urapan, anak-anak muda contohnya, gak usah les 1001 Sabang sampai Merauke. Pilih pulaumu, kuasai itu. Dan temukan purpose-nya. Kalau Anda les musik tujuannya memang Anda mau berkarir di situ atau untuk Tuhan. Tidak semuanya itu diukur, tolak ukurnya itu dengan cuan. Tidak semua urapan itu bisa dikeskan. Tabunglah pengurapan yang dari Tuhan di hidupmu. Aku mau bisa musik ini itu dan aku tidak akan menjadi seorang pemusik. Tapi aku tidak akan kalah sama seorang pro. Tapi aku akan lakukan itu sebagai persembahanku untuk Tuhan. Selain untuk bisa menyalurkan aspirasiku dan rasa frustrasiku. Orang bisa musik itu luar biasa buat otaknya. Anak Anda leskan itu, suruh dia konsisten. Melalui lembah air mata, gak apa-apa. Kasih tujuan akhirnya, kejar itu. That's the way to your anointing. Urapanmu akan bertambah. Tapi nanti Anda mau sekolah apa? Satu hal konsistensi, repetisi, ulang lagi, ulang lagi, konsisten lagi, 1000 hasta. Justru di dalam hal-hal boring itulah yang membosankan, urapanmu bertumbuh. Saya latih boring itu tiap hari. Bangun tidur tidak langsung mandi. Saya berbahasa roh 40 menit. Tiap hari. Hari ini sudah tahun ke-32 saya lakukan itu every day. Bahasa roh itu begitu aset buat saya dan saya tahu saya akan berhenti berbahasa lidah ketika saya mati dan masuk ke surga atau Tuhan datang kembali. Karena bahasa itu tidak akan berguna nanti di sana. Tapi meanwhile di sini, itu bahasa rahasiaku. Tidak perlu semua itu harus exciting. Bahasa roh itu sungguhan saya janji sama Anda boring setengah mati. Apalagi kalau Anda baru bangun tidur masih kantuk-kantuk seperti tadi pagi saya tidur hanya berapa jam. Tadi malam saya 1:30 baru selesai semuanya. Saya bangun udah pagi-pagi, bahasa roh dulu. Speak in tongue, ngantuknya setengah. Tapi bahasa roh itu sungguh-sungguh membangun manusia rohku. Membuat saya jadi peka dengan perkara Tuhan. Hal-hal yang belum tahu itu saya sudah ready untuk itu. Meskipun saya nggak tahu semua di otak saya apa dan apa yang akan datang menghadang atau apa solusi yang harus saya dapatkan atau apa nasihat yang saya berikan, saya nggak tahu. Tapi my spirit is so full, seperti orang mau khotbah, saya tahu. Meskipun saya tahu, saya cuma tahu ayatnya, tapi saya nggak tahu nanti ngalirnya gimana. Tapi kalau rohmu itu sudah penuh, gampang sungai itu mengalir lewat dirimu. Gampang Roh Kudus itu nge-flow di dalam setiap keputusanmu. Saya tiap hari 32 tahun berbahasa roh. Bahasa roh. Makanya saya dipercaya Tuhan orang begitu banyak. Karena setiap orang ini rasanya saya curiga. Saya curiga saya pernah doakan Anda dalam hidup saya. Saya curiga saya pernah doakan yang itu. Cuma saya tidak tahu namanya, makanya saya doanya dalam bahasa rahasia. Semoga Anda kenal Anda. I'm ready for people. I'm more ready for God's trust. Bukan hanya, secara spiritual bahasa roh salah satu contohnya. Tapi bukan hanya itu. Terus lakukan itu. Makanya saya terus dorong supaya GMS di Jakarta dan sekitarnya terus do one thing and one thing good. Discipleship. Pemuritan, udah itu doang. Yesus berkata jadikan semua bangsa muridku, gak usah aneh-aneh. Stop. Berpikir aneh-aneh. Gak usah coba yang aneh-aneh. Gak usah coba kiri, coba kanan seperti gereja gak punya visi yang coba-coba sana sini, trial. Gak perlu trial and error. Lebih baik trial and error kita itu karena kita practice hard, karena kita itu praktekkan itu, karena kita latihan. Trial and error itu seperti orang yang gimnastik itu yang muter-muter lalu jatuhnya gak di atas kaki, gak apa-apa. Tapi dia punya trial error itu sudah di cap di bidang itu. Tapi banyak orang itu trial and errornya lebih terkesannya lebih pelin-pelan. Semua dicoba, gak tahu yang mana. Saya mendingan error saya, kuotanya saya simpan untuk bidang saya. Saya belajar terbang jatuh lagi. Gak apa-apa, sampai saya sempurna. Tahukah jalan urapan itu SEMPIT? Apa? Sempit. Makanya orang yang mau lebar, semuanya iya. Gak pernah diurapi dalam hal apa-apa. Jalan urapan itu narrow, my friend. Sempit. Church should be church. Don't try to do much more than that. Gereja tidak perlu masuk ke political praktis karena nanti yang dikorbankan adalah urapan jemaat. Politik praktis maksudnya. Gereja tidak perlu masuk ke dunia bisnis. Itu urusannya pengusaha. Gembalakan aja mereka. Church should be church. Semua gereja yang mau menanjak dalam urapan, you must do ministry
on the narrow path. Amin Bapak Ibu Saudara. What's boring? Apa yang repetisi? Disitulah terjadi penambahan urapan. Yang menyuruh aku. Coba kadang-kadang Anda lihat lagi ayat ke-5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Wih cepat sekali. Kalau saya hitung hasta-hastanya dari pergelangan kaki, lutut, pinggang. 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Ini saya baru temukan setelah sekian lama saya baca. Saya selidiki ya, saya buat riset sedikit. Dari hasta 1000 hasta per rondenya. Sampai dia menjadi sungai beneran. Itu from drips ya, maksudnya dari kalau minum kopi yang dripping itu yang netes tes. Saya itu bukan peminum kopi. Apalagi pecinta kopi. Jangan lihat saya dengan wajah seperti kok aneh orang ini dari mana. Tidak semua orang di dunia ini minum kopi. Saya sudah kopi nggak minum kopi, kopi lip masa minum kopi. Waktu kalau saya lihat yang katanya orang enak itu yang dripping, yang drip kayak infus, drip. Saya bilang kapan minumnya? Awam nih, saya nggak ngerti kopi. Tapi dari dripping, sungai itu dari dripping, belum berenang. Masih di pergelangan kaki itu pelan-pelan. 1000 hasta, aduh kapan saya bisa berenang di kolam renang ini. Dia ngisinya pakai selang, cuma satu selang gitu. Gak pernah kelihatan, cuma seperti air mengambang. Saya nggak tahu kapan terisinya. Sampai dia jadi sungai, itu cuma 1,5 kilometer. Cuma 1,5 kilometer doang, 1000 hasta itu kau tambah. Keluar kata 1,5 kilo, kurang lebih 1 mil. Cepat sekali, ini yang saya sebut gaining momentum. What begins narrow, apa yang mulainya dengan sempit, bisa berakhir gaining momentum. Itu cepat banget. Dari dripping, tes, sampai banjir badang, sampai sudah masuk tenggelam, itu cuma 1,5 kilometer doang. God promises yang namanya divine acceleration and multiplication. Orang yang diurapi sama Tuhan, pasti akan gaining momentum. Apapun yang Tuhan urapi, pasti Tuhan berikan momentum ilahi. Dan itu akan terjadi pergerakan yang cepat. Makanya itu kalau Anda lihat F1 yang biasanya diadakan di Singapura. Misalnya ada satu mobil yang oleng gitu. Kenapa dia akhirnya tidak juara satu? Tidak semua bisa kembali. Karena untuk dia mulai lagi dari itu, yang sana sudah sampai ke garis finish. Orang lari juga sama. Lalu dia mungkin oleng dikit, untuk dia mulai lagi. Si juara 2, juara 3 sudah mendahului, sudah sampai ke garis finish. Untuk dia mulai lagi untuk picking up speed, untuk bisa mulai menangkap kecepatan, untuk bisa memulai kecepatan lagi sampai sebelumnya, itu perlu waktu. Tapi Tuhan berkata kalau kita terus taat, jangan bolong-bolong. Makanya saya nggak mau jadi orang on and off, meskipun saya tidak janji bahwa saya selalu sempurna. Namanya manusia itu pasti sekali-kali jatuh atau gagal. Tapi jangan kau sengaja. Karena waktu kita salah dosa misalnya, atau hati kita kepahitan, atau kita mundur dari Tuhan dulu sungguh-sungguh lalu gak pelayanan. Apapun yang membuat Anda regress, mundur, itu Tuhan bisa ampuni waktu Anda kembali. Iya, tapi satu hal yang Tuhan gak tebus, momentumnya tidak sama lagi. Paham maksud saya Bapak Ibu? Makanya saya gak berani, 32 tahun ini saya gak berani bolong saat teduh pribadi. Coba kalau saya saat teduh pribadi secara, maksudnya di rumah, kalau saya bolong, 1 hari aja besok lebih susah. Saya nggak lakukan itu karena takut akan Allah nanti masuk neraka, enggak. Saya tidak lakukan saat teduh saya secara pribadi itu sebagai hukum Taurat, tapi sebagai kerinduan. Namun demikian, tetap saya harus pasang Taurat pada daging saya. Kalau daging saya itu enggak kasih disiplin. Yang sekarang saya komitmen 1 jam, besok pasti ada alasan tinggal 50 menit. Cepat lambat terkikis tinggal 10 menit atau 5 menit, bahkan tidak berdoa sama sekali. Saya pasang hukum Taurat itu ke daging saya. Bukan ke hati saya. Kalau saya saat teduh pribadi atau bersama atau saya ke gereja, ya itu karena kerinduan, bukan karena rutinitas. Tapi saya harus punya patokan, pakem namanya. Saya harus punya pakem, saya harus punya standar. Saya ke gereja itu kebaktian mana? Dari 7 ibadah. Saya mau kebaktian itu. Supaya saya punya patokan, meskipun nanti bisa berubah kalau
kondisi tidak memungkinkan, tapi saya harus punya standar, SOP itu harus jalan. Saya saat teduh juga sama, jam tertentu, pagi begini, baca berapa pasal. Saya terapkan Taurat untuk daging saya. Roh saya tidak dibawa Taurat. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya tidak disiplin, saya pasti kompromi. Karena manusia itu gravitasinya ke bawah kalau bumi. Dan manusia itu gravitasinya dosa. Selalu beralasan. Makanya itu saya harus ingatkan diri sendiri. You mesti konsisten. Mesti disiplin. Konsisten. Di dalam repetisi apa yang boring, apa yang membosankan, di situ pertumbuhan. Momentum itu gak akan kembali. Misalnya kalau kita mundur, 1 hari saya tidak saat teduh, besok 3 hari. Percaya gak? Hari ketiga saya gak saat teduh. Saya waktu mulai saat teduh, susah sekali jam startnya. Biasanya mobil itu baru ditekan langsung brum, brum, langsung jalannya sudah Ferrari. Tapi sekarang kalau 3 hari kemudian, 3 days later, roh saya itu kayak gitu. Masa si Pastor Philip bisa begitu? Sami mawon, kita sama-sama orang. Sama-sama Adam dan Hawa. Saya 3 hari gak saat teduh. Resikonya begitu. Saya gak pernah bolong 32 tahun. Karena saya tahu bahwa resikonya demikian. Dan kalau saya mundur dari pelayanan, untuk saya kembali momentum itu, memang Tuhan ampuni. Pasti diterima. Tapi untuk kembali picking up speed, itu mungkin bisa jadi tahunan. Bagi beberapa orang, bulanan. Yang sudah ketinggalan momentumnya, cepat kejar ketinggalan. Yang tidak ketinggalan momentum, jangan coba-coba ketinggalan. Tekun saudara, karena semakin kita taat, hitungannya bukan lagi 1 tambah 1 kilometer, 2 kilometer, 10 kilometer, tambah 10 kilometer, 20 kilometer, sudah nggak begitu. Mobil itu kalau sudah terlanjur cepat, dia cepat banget. Apalagi kalau mobil itu diciptakan sebagai mobil balap. Memang didesain begitu. Dia kalau sudah naik di atas 100 itu tinggal itu sensitif sekali yang namanya pedal gasnya, tancap gas itu loh. Anda cuma tinggal tambahin sedikit jempolnya, kasih tenaga sedikit, gitu aja sudah langsung 160. Tapi kalau Anda mulai dari 0 atau 10, untuk naik ke situ perlu waktu. Momentum Tuhan itu begitu. Ketika kita taat, tidak banyak gangguan, taat, tidak banyak distraction atau tidak terganggu speednya, Anda punya urapan akan semakin dahsyat. Apa yang bermula drips, tetes-tetesan, bisa jadi sungai cuma 1,5 kilometer aja. Itu kalau jalannya nggak cacat. Makanya saya ngomong begini itu supaya memberi pengertian. Bukan berarti orang salah nggak bisa diampuni, tapi orang salah itu pasti merugi. Makanya jangan pernah kau biarkan hatimu salah. Sekali Anda lambat, susah untuk Anda cepat. Sekali Anda lamban, susah Anda untuk take off lagi. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat ini saya pelajari, sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Makanya obedience itu harus dijaga. Meskipun Tuhan tidak melihat lagi rekor dosa kita, tapi rekor taat ternyata membuat cepat. Kenapa ada orang pertumbuhannya cepat sekali? Pemulihan Allah dalam keluarganya itu kayak pus. Karena dia jalannya itu tidak primplan sama Tuhan. Makanya Tuhan suruh kita dengan segenap hati, you want to know why? Karena ketika kita dengan segenap hati, Tuhan bisa bekerja cepat di hidupmu. Ketika kita taat, sambung taat, sekali-kali kita salah, tapi enggak gini loh, taat, salah, taat, salah, terus gitu jadi selang-seling, jangan selang-seling. Sekali-kali kalau memang tak berdaya, apa boleh buat, cepat bangkit kalau memang ada salahnya. Tapi jangan kau sengaja. Sebab ketika taat disambung taat, sambung taat lagi, sambung taat lagi, dor. Ini yang harus Anda kejar dalam perjalanan hidupmu. That's how you build your anointed momentum in your business. That's how you build, begitu caranya Anda membangun momentum urapan Allah, urapan ilahi. Divine anointing in your family, dalam keluarga Anda. Jangan Anda mau mundur sekalipun semua orang mundur sekeliling Anda.
tetap pegang teguh, jaga momentum itu. Karena taat sambung taat, itu dahsyat. Makanya ada orang yang tumbuhnya itu kayak 100 kali ganda. Cuman kan kita nggak diberitahu. Kita taunya cuman semuanya serba anugerah. Tapi ternyata ada jalannya. Bedanya 30, 60, dan 100 kali ganda itu terletak pada selang-selingnya. Yang 100 kali ganda 100% saya yakin. Itu taat sambung taat. Bukan berarti sempurna. Dia pasti pernah gagal juga. Tapi dia segera bangkit. Tidak buang-buang waktu. Orang yang tidak bertumbuh sedahsyat adalah karena mereka punya taat. Diselingi dengan kesengajaan untuk mundur. Atau nggak sengaja lah. Mundur dia biarin. Jangan. Saya pelajari sesuatu kalau Anda mau sangat diurapi di bidangmu. Kalau Anda mau melihat karya Roh Kudus yang begitu kaya raya. Bukan materi maksudnya, bukan materi saja. Dahsyatnya karya Roh Kudus di dalam hidupmu. Jalanlah dengan stabil dengan Tuhan. Jalanlah secara stabil dengan Roh Kudus. Jangan kau remehkan kekuatan taat, sambung taat, selang-seling taat, dan taat terus-terus taat. Jangan kau remehkan itu, karena itu namanya momentum, bukan rekor, track record. Ini yang gereja banyak tidak punya. Orang Kristen banyak tidak punya. Hamba-hamba Tuhan banyak yang tidak punya. Bisnis-bisnis orang-orang Kristen juga banyak yang tidak punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah saya nggak berani main-main sama Tuhan. Saya nggak berani kehilangan langkah dengan Roh Kudus. I follow. Makanya sekarang ngerti kan ayat di Mazmur katakan dalam bahasa Inggrisnya, I follow hard after thee. Aku mengikutimu dengan sungguh-sungguh. You follow closely. Karena sekali kita kehilangan momentum, merem mata, buka. 20 tahun bisa berlalu tanpa terjadi sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah. Bagaimana urapan kita bisa bertambah, semakin bertambah. 1, urapan kita meningkat karena sepakat dengan pihak yang tepat. Dan saya tadi kan ada orang yang menyuruhnya masuk ke air, dia sepakat. Ada orang suruh dia jalan 1000 hasta, dia nurut. Mau tahu urapan kita bertambah kalau kita sepakat dengan orang yang tepat. Dari semua pihak yang tepat, yang kita harus terlebih dahulu sepakat adalah dengan Tuhan dan firman-Nya. Tidak ada yang bisa membuat kita lebih diurapi daripada ketika kita agree with God. When you agree with God, the anointing is provided for your job. Urapan kita meningkat. Orang itu suruh dia masuk ke dalam air, dia ikut. Orang itu suruh dia jalan 1000 hasta, dia nurut. Berarti Yehezkiel diajari, kalau kamu mau melihat sungai Roh Kudus di hidupmu, melimpah ruah, kau harus sepakat dengan Tuhan. Firman Tuhan. Coba cek di dalam hidup Anda, apakah ada hal-hal yang kita kurang sepakat dengan Allah. Malah justru kita paksa Tuhan untuk sepakat dengan kita. Kalau Yesus di depan, kita di belakang, dia akan menarik semua orang. Jangan dibalik. Yesus suruh ikut kita dan kemauan kita. Bukan Yesus yang harus setuju dengan kita. Kita yang harus berubah dan setuju dengan dia. Dari semua orang yang Anda bisa sepakat, yang bisa mendatangkan urapan dalam hidupmu, Jesus Christ ranks number 1. And His word, seperti Maria, dia mengalami karya luar biasa, rahimnya pun akhirnya ada Mesias. Dan ketika dia berkata, terjadilah kepadaku sesuai yang kau kehendaki, sebab aku adalah hambamu. Ketika dia sepakat, perkara supranatural terjadi atas hidupnya. You must agree with God, you know. Dan secondly, kedua, bukan yang poin 2, maksudnya ini yang poin pertama. Hal lain lagi, siapa lagi kepada siapa kita sepakat? Kita mesti sepakat dengan orang-orang yang tepat di hidup kita. Paham ya? Karena waktu kita sepakat dengan orang yang Tuhan utus dalam hidup kita, orang yang benar dan tepat, maka terbukalah satu dimensi baru yang tidak pernah kau miliki, yang ditransferkan oleh Tuhan lewat orang itu. Makanya kita belajar untuk menerima apa yang dari Tuhan di hidup kita. Saya juga sangat hati-hati untuk tidak berasosiasi atau menjadi teman rekan sepadan dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena kalau saya sepakat dengan mereka, urapan saya akan terkontaminasi. Termasuk sosial media, hal-hal simple, flirting gitu terjadi. Jangan like sesuatu kalau Anda tidak tahu what he's talking about. Saya takut untuk sepakat bahkan dengan pikiran saya yang salah. Kalau pikiranku salah, saya benarkan di kaki Tuhan. Karena kalau Anda sepakat dengan pihak yang salah, yang tidak tepat,
maka urapanmu, tali pengukur akan menunjukkan berkurang. You know urapan itu ada pintu belakang? Sepakat dengan orang yang tidak tepat. Urapanmu akan bocor. Be careful. Pertama sepakat dengan Tuhan, lalu dengan orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Tahukah ada karunia yang kita bisa kecap dalam perjanjian baru yang bukan milik kita, tapi karena kita membuka diri. Barang siapa menerima seorang nabi, dia juga mendapatkan upah seorang nabi. Itu berarti upahnya nabi dikasih ke dia. Itu karena dia membuka diri seperti wanita janda itu, atau wanita yang punya keluarga yang membuka diri pada Elisa, akhirnya dikasih keturunan. Karena dia membuka diri ketika Elisa tanya, kamu mau apa? Aku tidak punya keturunan. Dia dapat berkatnya Elisa. Itu bukan berkat dia, karena dia sudah ditentukan mandul. Tetapi karena Elisa ada favor dengan Tuhan, terbukalah. Karena dia sepakat, bukan mendewakan orang, mengkultus individu, tapi karena dia sepakat dengan orang yang tepat. Tuhan utus nabi, siapa yang menerima utusanku, menerima aku yang mengutusnya, siapa yang menerima aku, menerima Bapa yang mengutus aku. Bahkan Yesus juga berkata, kalau ketika engkau kebaskan kaki dari sebuah kota yang menolak Injil, kota itu tidak akan lebih baik nasibnya daripada Sodom dan Gomora. Sebab dia bukan menolakmu, utusan Injil, dia menolak aku. Sepakat dengan orang yang salah, mendatangkan kutuk. Sepakat dengan orang yang benar, mendatangkan berkat. Di ayat juga dituliskan oleh surat Yohanes, nanti lain kali aja dibahas. Kamu jangan buka rumahmu terhadap pengajar sesat. Karena barang siapa fellowship dengan mereka, menjadi sama seperti mereka. Jangan kita terbawa-bawa dalam dosa orang. Orang Kristen harus tahu kebenaran. Tapi be careful to give your agreement to anyone. Unless it is a righteous agreement atau perjanjian yang betul di hadapan Roh Kudus. Urapan kita meningkat karena sepakat dengan pihak yang tepat. 2, urapan kita bertambah karena setia dalam satu perkara. Kita tidak bisa diurapi dalam segala perkara. 1, 2 paling, pol-polan 5 maksimalnya. 1, 2, 5 itu setialah. Lagi sampai kapan Tuhan? Lagi, terus setia. Anda akan jadi orang yang paling diurapi. Amin. 3, urapan kita semakin kuat jika kita terus taat. Itu loh, selang-selingnya tolong diperhatikan ya. Musim kehidupan, musim di Eropa dan Amerika ada 4. Apa aja? Summer, fall, winter, spring. Musim panas, musim gugur, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Indonesia ada 3 iklim. Hot, hotter, and hottest. Panas, lebih panas, dan panas sekali, puji Tuhan. Kita on fire. Orang Kristen cuma punya 2 musim. Selang-selingnya tolong perhatikan. Kalau Anda mau urapannya semakin kuat, setan tidak bisa tahan. Apapun yang kau berbuat berhasil. Bukan berarti apapun itu semaumu, tapi di jalurmu. Saya nggak bisa loh, apapun yang saya buat berhasil. Kalau saya jadi politikus, saya akan gagal total. Karena saya nggak diurapi di situ. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya jadi artis, hahaha. Tapi kalau saya lakukan yang saya diurapi, memimpin jemaat, mendirikan gereja-gereja, memberitakan Injil. Oh my goodness, urapanku akan semakin bertambah. Selama dia bertambah, aku makin berkurang. Paham ya? Musim kehidupan orang Kristen cuma 2. Musim urapan orang Kristen cuma 2. Mau tahu? Taat dan taat. Kalau ada musim liar, tiba-tiba Anda jatuh, gagal, salah, cepat bangkit. Jangan kau buai-buai, kepahitan lama-lama berapa tahun, mundur dari gereja. Aduh ngapain tuh? Momentummu tuh semakin mati. Bangkit cepat, kejar ketinggalan. Jangan buai atau manjakan perasaan Anda yang tidak sepakat dengan Tuhan. Paham? Musim kita cuma 2. Hanya ada 2 doang. Taat and taat. Gak ada yang lain. Kalau Anda bisa lakukan itu, gak usah kejar berkat. Sungguhan gak usah kejar berkat. Kuasa Allah mengalir begitu free flow-nya lewat kehidupan Anda. Anda pasti akan berbuah lebat. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.